warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Puspitasari dengan NIM 130461908, mahasiswa program studi pendidikan biologi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran mind mapping. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan dulu apa itu model mind mapping atau yang biasa kita kenal dengan peta pikiran. Mind mapping merupakan model pembelajaran yang digunakan untuk pencatatan materi, informasi, data, dan ilmu pengetahuan. Peta pikiran atau mind mapping ini merupakan alat yang bisa mempermudah siswa untuk mengingat, mengumpulkan pengetahuan, menciptakan ide, dan mengkategorikan sesuatu, sehingga siswa diharapkan dapat menjadi pribadi yang lebih kritis lagi. Nah, guru pun bisa melakukan model pembelajaran ini dengan melalui tahap-tahap. Yang pertama adalah pada pertemuan pembelajaran guru mengutarakan kompetensi yang harus dikuasai oleh para siswa. Yang kedua, siswa diharapkan bisa menemukan solusi dari konsep soal yang diutarakan oleh guru. Lalu, guru membuat kelompok kecil yang berisikan 2-3 orang, dan di dalam grup tersebut ditujukan untuk berdiskusi mengenai materi permasalahan yang diberikan oleh guru. Nah, setiap grup diminta untuk menuliskan seluruh ide, jawaban yang ada pada saat diskusi, tanpa harus takut salah atau yang biasa kita kenal dengan brainstorming. Lalu, hasil diskusi akan dipresentasikan oleh tiap grup dengan cara diundi. Nah, ketika siswa tersebut melakukan presentasi, maka guru mencatat seluruh hasil jawaban dari siswa tersebut. Nah, guru dan siswa dapat mengambil kesimpulan berdasarkan hasil diskusi yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya, kita masih bisa bertemu bersama kembali di sini untuk mengikuti pembelajaran biologi pada hari ini. Nah, sebelumnya alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya nih, gimana kabar dari teman-teman semua? Baik. Sehat gak? Sehat. Alhamdulillah sehat. Madam sini ya, diam ya. Nah, karena teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, jadi Ibu sekarang mau presensi kehadiran dulu nih. Keisha Hadir. Dianita Hadir. Siska Hadir. Anissa. Hadir. Oke, udah hadir semua ya pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu Guru mau nanya nih, teman-teman udah pada siap belum untuk belajar hari ini? Sudah. Udah pada siap? Sudah. Tapi kayaknya masih ngantuk nih. Tidur siang. Aduh, harus tidur siang. Aku tidur. Oke. Enggak. Tidur siang ya besok Aku ya. tidur. Belajarnya fokus. Nah, selanjutnya kali ini Ibu mau ngejelasin tentang ruang lingkup biologi. Sebelumnya teman-teman di sini udah pada tahu belum apa itu biologi? Aku nggak tahu. Oke, karena nggak pada tahu, jadi Bu Guru kasih tahu ya. Nah, kita hari ini tuh akan belajar mengenai ruang lingkup biologi. Belajar tentang apa? Ruang lingkup biologi. Oke, pinter-pinter nih. Nah, biologi itu apa sih? Nah, biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ini banyak. Ada apa aja contohnya? Hewan, manusia, tumbuhan. Nah, itu dia. Tumbuhan itu kayak bunga ya? Iya, betul banget. Nah, selanjutnya karena kita belajar tentang ruang lingkup biologi, jadi ada beberapa yang harus teman-teman kuasai nih di kelas mengenai materi ini. Yang pertama, kalian harus tahu nih tentang ruang lingkup biologi dan keterkaitannya dengan metode ilmiah, lalu mampu mendeskripsikan objek dan persoalan biologi. Oke, jadi pertama Ibu dulu yang jelasin terkait dengan materi ini. Tolong semuanya ada kesini ya, dilihat papan tulisnya. Yang pertama kita belajar tentang
sikap ilmiah seorang ilmuwan. Nah, sebagai seorang ilmuwan, kita harus memiliki sikap-sikap tertentu atau yang biasa dikenal dengan sikap ilmiah. Nah, sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan itu apa aja sih? Yang pertama, ada berpikir kritis. Seorang ilmuwan itu harus mampu berpikir kritis untuk menemukan atau memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, yang kedua, seorang ilmuwan ini harus tekun. Kenapa harus tekun? Karena ilmuwan ini melakukan percobaan, eksperimen, dan sebagainya macamnya. Mereka perlu referensi, dan salah satunya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, para ilmuwan harus mempelajari atau membaca buku-buku. Di sini udah pada pernah baca buku kan? Udah. Oke. Aku baca buku yang mengambil. Oke. Nah, selanjutnya sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan yaitu terbuka. Artinya, sebagai seorang ilmuwan, kita harus mampu menerima pendapat dari ilmuwan-ilmuwan ataupun orang lain gitu. Lalu bersifat jujur. Udah pada tahu belum jujur itu apa? Tahu. Nah, jujur itu berkata sesuai dengan fakta yang ada. Lalu, sebagai seorang ilmuwan, kita juga harus bertanggung jawab atas apa-apa yang telah kita lakukan. Dan yang terakhir adalah tidak merasa benar. Nah, sebagai seorang ilmuwan, kita nggak boleh banget nih ngerasa benar terhadap perspektifnya sendiri. Tapi kita harus perlu masukan-masukan dari orang lain agar menambah wawasan dari kita. Paham sampai sini? Paham. Oke, selanjutnya Bu Guru mau jelasin tentang metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini apa sih? Udah pada tahu belum? Enggak. Oke deh, Ibu Guru jelasin lagi nih. Metode ilmiah ini merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Nah, tahapan dari metode ilmiah ini banyak. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 ya. Yang pertama ini harus merumuskan masalah. Nah, untuk merumuskan masalah kita harus tahu dulu nih kasus-kasus atau ide-ide apa saja yang akan kita bangun untuk memecahkan permasalahan yang ada. Lalu yang kedua adalah merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis ini apa? Hipotesis ini dugaan sementara. Nah, lanjutnya adalah mengumpulkan data dan fakta yang ada. Nah, kemudian setelah kita mempunyai data ataupun fakta yang telah ada, tahapan berikutnya adalah menguji hipotesis yang telah kita buat atau yang telah kita rumuskan sebelumnya. Tadi hipotesis apa? Ada yang ingat? Dugaan sementara. Hipotesis apa? Dugaan sementara. Iya, benar. Lalu yang terakhir, karena kita sudah menguji hipotesis, kita menarik kesimpulan. Iya, benar banget, pintar nih. Paham ya sampai sini? Paham. Oke, selanjutnya Ibu Guru akan jelasin tentang tingkat organisasi. Nah, sebagai manusia ataupun makhluk hidup, ternyata kita tuh memiliki tingkat organisasi kehidupan, dan itu mulai dari molekul sampai dengan bioma. Jadi molekul ini merupakan susunan dari beberapa atom. Nah, terus lanjut ada yang namanya sel. Sel ini kumpulan dari molekul. Lalu ada yang namanya jaringan, seperti jaringan otot dan sebagainya. Jaringan ini kumpulan dari beberapa sel. Lalu jaringan ini berkumpul menjadi suatu organ. Ayo, organ ada apa aja? Hati, paru-paru, gitu. Lalu ada yang namanya sistem organ, sebagai kumpulan dari beberapa organ. Dan kemudian organ-organ ini bersatu ya, kayak misal tadi hati, paru-paru dan sebagainya menjadi organisme. Jadi organisme itu kita, makhluk hidup. Nah, organisme ini berkumpul membentuk suatu populasi. Lalu beberapa populasi yang ada ini disebut dengan komunitas. Dan yang terakhir ada yang paling tinggi tingkatannya, yaitu bioma. Nah, berikutnya karena kita udah belajar tentang apa ini? Sikap ilmiah, metode ilmiah, dan tingkat organisasi kehidupan. Selanjutnya Ibu Guru akan membentuk kelompok nih teman-teman. Karena di sini udah berpasangan ya. Bu, yang ini bisa. Iya, ini jadi kita mau diskusi tentang ini. Nah, makanya Ibu Guru akan bagi beberapa kelompok. Kelompok pertama ada Dian dan Keisha. Lalu kelompok kedua ada Siska dan Anissa. Selanjutnya nih Ibu Guru bagikan lembar
untuk diskusi. Nanti ditulis ya jawabannya. Per 2. Berjalan dengan lancar dan tentunya seru juga. Jadi sesuai dengan tadi yang Ibu arahkan, teman-teman berdiskusi mengenai cabang ilmu dalam biologi. Nah, itu kan banyak banget. Kira-kira siapa yang bersedia untuk mempresentasikan hasil diskusi dari teman-teman? Aku. Oke. Kakak Siska mungkin bisa dijawab apa aja hasilnya? Nah, cabang ilmu biologi itu ada apa aja, Kak? Boleh disebutin, Kak? Iya, boleh disebutin. Gak apa-apa dipegang juga hasilnya. Botani, terus anatomi, zoologi, taksonomi, siologi, histologi. Ada lagi? Enggak. Yang lain mau nambahin? Yang terakhir histologi. Oke, bener banget nih. Kita kasih applause dulu ya, tepuk tangan buat Siska. Nah, dan ternyata jawaban dari Siska dan Anissa ini bener. Hasil diskusinya keren nih. Nah, cabang ilmu biologi, ayo kita fokus lagi ke sini lihatnya. Nah, cabang ilmu biologi yang tadi disebutkan sama Siska, ada yang pertama namanya botani. Botani ini ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan. Siapa yang sering lihat tumbuh-tumbuhan? Aku. Nah, sering kan di jalan banyak kan? Sering. Ada bunga, ada pepohonan, berbagai macam. Aku punya bunga yang baru numbuh. Oke. Yuk, selanjutnya ada anatomi. Nah, anatomi ini cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Jadi anatomi itu belajar tentang bagian-bagian yang ada di dalam tubuh kita. Ada tulang, darah. Gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya zoologi. Nah, zoologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hewan-hewan. Siapa yang punya hewan? Aku. Kucing, aku kucing hewannya. Apa hewannya? Ayam. Oke. Udah pada tahu ya hewan itu apa. Nah, selanjutnya namanya taksonomi. Nah, taksonomi ini cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, berikutnya ada yang namanya sitologi. Sitologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel, dan yang terakhir histologi. Histologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang jaringan. Oke, pada paham sampai sini? Paham. Nah, karena teman-teman tadi udah nyampain hasil diskusi dan segala macamnya, dan sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 8:50, berarti tandanya kita akan mengakhiri kelas ini. Senang nggak belajar hari ini? Senang. Oke, kalau senang alhamdulillah. Kita ucapkan sama dulu alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, baik, cukup sekian presentasi dari teman-teman juga dan penjelasan dari Ibu Guru tadi terkait dengan ruang lingkup biologi. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini dapat bermanfaat. Amin. Nah, sebelum pulang, ayo kita sama-sama rapi-rapi dulu. Udah rapi? Udah. Duduk yang rapi, sini dikumpulkan aja ke Ibu Guru. Nah, duduk yang rapi. Baik, langsung saja kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, dan terima kasih juga yang sudah menjawab pertanyaan ataupun menyampaikan hasil dari diskusinya pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, tetap semangat, dan tetap sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.